baru baca-baca, terus ternyata rumit dan pembahasannya juga panjang plus rumit ya tadi. Jadi kita nyicil. Jadi kita ini ada beberapa bab-bab dulu yang kita bahas. Jadi nggak langsung satu satu apa namanya satu dari awal sampai akhir kita bahas, nggak. Jadi kita nyicil biar biar apa namanya step-step biar juga nggak terlalu terbebani kan. Karena kan kalau kadang kalau satu itu dikaji langsung tuh kadang lupa gitu kan. Maka ada kita nggak semuanya, hanya beberapa. Nah, kita mulai ya tentang ini Mabadiul Asror. Ini untuk PPT-nya ini bisa disimak di grup tadi sudah dikirim. Nah, Mabadiul Asror untuk semua semua ilmu ya. Untuk kita belajar semua ilmu itu kan kita harus mengetahui biasanya itu Mabadiul Asror. Nah, Mabadiul Asror itu kan apa? Istilahnya Mabadiul Asror itu 10 yang harus diketahui seseorang sebelum dia mempelajari sesuatu. Ada ta'rif, ada maudhu, ada definisinya, ada peletaknya siapa, ada apa sih yang dibahas oleh ilmu ini, gitu kan. Apa masailnya, apa faidahnya. Setelah kita belajar ilmu ini, apa yang kita dapat, ya kan? Nah, yang pertama at-ta'rif. Dari ilmu mantik. Ilmu mantik itu sebenarnya itu ilmu alat, kayak nahwu sorof. Jadi ilmu itu kan ada ilmu alat sama ilmu maqasid. Nah, ilmu maqasid itu cuma dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana kita mempelajari Quran dan Hadis, kan intinya begitu. Nah, tapi sebelum itu kan kita nggak bisa kan langsung kembali atau merujuk kepada Quran dan Hadis kan, karena uh, nggak bisa kita merujuk langsung kepada Al-Quran dan Hadis karena kapasitas Al-Quran dan Hadis itu di atas kan, nggak bisa orang ujuk-ujuk langsung kembali ke atau melihat atau merujuk ke Quran dan Hadis. Di situ harus ada ilmu alat, ilmu yang dipakai sebagai tangga untuk melihat atau beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu yang menjadi tangga itu namanya ilmu alat. Dia itu alat atau tangga untuk mencapai itu ilmu maqasid itu tadi. Seperti apa? Misal nahwu, sorof, bahasa, ya, kemudian apa lagi? Usul fikih dan yang lain. Nah, ilmu mantik ini salah satunya. Nah, ilmu mantik ini dia membantu akal atau merangkai akal pikiran untuk berpikir bagaimana berpikir dengan benar. Kalau ilmu nahwu, sorof, balaghah itu kan khusus gramatika bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis kan diturunkan atau berbahasa Arab ya, berbunyi dengan bahasa Arab. Nah, maka harus belajar gramatika Arab. Tapi kalau mantik ini dia enggak, dia ya umum aja begitu kan. Karena ilmu ini membantu cara bagaimana berpikir yang benar, meruntut cara berpikir yang benar. Jadi ini nggak terpatok dalam bahasa apapun, semua bahasa dan semuanya bisa dipakai. Cuman karena kita belajarnya bahasa Arab, maka nanti ada sangkut pautnya sama nahwu sorof. Padahal di bahasa Indonesia juga bisa gitu. Nah, yang pertama takrif, definisi. Apa definisi ilmu mantik? Nah, ilmu mantik itu didefinisikan dengan dua definisi. Yang pertama bilhad. Bilhad itu kalau mau diartikan dia definisi analitik. Definisi analitik yaitu melihat sesuatu yang didefinisikan ini dari esensinya. Dari esensinya. Nah, itu apa? Ilmun yubhasu fihi anil a'rad adz-dzatiyah lil ma'kulatis tsaniyah al-muntabaqah alal ma'kulatil ula min haitsu innaha tusilul majhulat ayatawaqqafa alaihal isol ilaiha. Jadi intinya dari ta'rif bilhad itu apa?
bagaimana kita berpikir tentang sesuatu dan pikiran kita terhadap sesuatu itu akan menghasilkan kita berpikir kepada sesuatu yang lain. Jadi berpikir tentang makulat yang pertama sampai kita natawassol bihi ilal majhulat atau al makulat asani. Misal kita berpikir tentang apa makna palang kereta tidur. Maksudnya apa nih namanya? Tidur ya. Apa? Berarti di situ kan dilarang lewat kan. Begitu. Kita berpikir tentang makulat yang pertama sampai kita dengan pikiran itu kita sampai bisa berpikir tentang majhulat, tentang sesuatu yang kita tidak tahu dengan melewati tangga sesuatu yang kita tahu. Nah, itu kalau pakai definisi bilhat ini analitik, dia melihat dari esensi ilmunya. Nah, kalau di kita kan ada dua ta'rif ya tentang mutaqaddimun dan mutaakhirun. Nah, ini yang di ini PPT ini ta'rif yang dipilih dan yang bagus menurut mu'alif. Nah, kemudian ta'rif didefinisikan juga birrosmi. Birrosmi itu ta'rif deskriptif. Nah, kalau yang pertama itu yang bilhat itu ya. Bilhat itu memang susah. Di banyak buku itu kadang didefinisikannya pakai birrosmi dengan deskriptif. Soalnya bilhat itu susah. Bahkan definisi-definisi ilmiah itu juga susah pakai bilhat. Nah, kata Ustadz Nuruddin begitu. Seringnya itu pakai birrosmi. Nah, birrosmi itu apa? Dia tuh melihat bukan dari esensinya, tapi melihat dari ghoyah atau faidahnya. Melihat sesuatu ini dari apa sih gunanya gitu kan. Nah, salah satunya tarifnya Ibnu Sina, innahu asimatu dzihni anil khata' fi ma natasawwaruhu wa nusaddiqu bihi. Nah, ilmu ini, ilmu mantik itu ya, itu yang menjaga pikiran kita atau akal kita ya dari salah berpikir, khata' fi ma natasawwar dari apa-apa yang kita tasawurkan, kita gambar, kita apa ya? Kita konsepkan wa nusaddiquhu dan kita benarkan, kita hukumi dia. Nah, itu kalau dilihat dari birrosmi dengan deskriptif itu melihat dengan ghoyah maksud atau faidahnya gitu kan. Nah, masih banyak ini definisi yang lain. Contoh yang didefinisikan Aristo, innal mantiq laisa ilman minal ulum wa innama huwa alatul ulum. Ilmu mantik itu bukan satu ilmu, tapi ya itu cabang dari atau alat dari ilmu-ilmu yang lain. Kemudian maudhu. Nah, al-maudhu apa tema? Tema bahasan ilmu mantik itu apa? Al-ma'lumat allati yabhasu fil mantik an awaridha ad-dzatiyah. Jadi nanti kita akan membahas tentang pembahasannya dua ya. Sebenarnya tasawur dan tasdik. Nah, tiap tasawur dan tasdik ini pasti ada mabadi'nya, ada maqasidnya. Nah, untuk tasawur itu dia mempunyai mabadi', yaitu apa? Kuliatul khamsah, jinsun, nau'un, kemudian arad am, khosoh, fasal. Kemudian ada nanti maqasidnya. Apa? Setelah kita tahu kuliatul khamsah itu apa? Ya, kita akan bisa ta'rif, kita akan bisa mendefinisikan sesuatu, kita bisa meneliti mana definisi yang mani, mana definisi yang jami. Nah, kemudian juga ada tasdikot. Yang kemarin itu yang qadhoya. Nah, kemudian 3 al-wadi. Nah, al-wadi ini istilahnya peletak. Siapa peletak pertama? Nah, peletak pertama itu Aristoteles. Nah, nanti sejarahnya ada di bawahnya ya. Ya pokoknya sejarah pertama Aristoteles. Jadi memang ilmu mantik ini memang ilmu bukan dari khas Islam ya. Dari ilmu Yunani kan. Tapi kenapa boleh diambil? Karena ya tidak mempunyai pemahaman yang kontras dengan Islam, makanya boleh diambil gitu. Kemudian masail annal musil ilal majhul tasawuri huwal mu'arrif awil qawl syarih wal musil ilal majhul tasdiki huwal hujjah bi anwa'iha al qiyas wal istiqra wa tamsil
walladzi yatawaqqafu alaihi al-isal ila al-majhul at-tasdiqi huwal qadiyah wa ajza'u. Jadi yang dibahas di mantik masalahnya itu apa ya? Tasawur dan tasdik tadi ya. Tasawur dan tasdik. Nah, apa bedanya yang di maudhu'? Maudhu' itu nanti dia lebih membahas tema. Jadi yang dibahas itu awarid atau apa ya? Kuliah itu tentang hukum-hukum apa namanya? Hukum-hukum mantik, hukum-hukum cara bagaimana berpikir. Kemudian yang kelima ya, al-faidah. Jadi faidahnya. Faidah kita belajar dari ilmu mantik. Pertama, al-wusul ila tafkir sahih al-khali minat tanaqud. Berpikir bagaimana caranya kita sampai pada berpikir yang sahih, yang tidak ada pada berpikir sahih itu apa? Tanaqud, tidak ada kontras atau pertentangan gitu kan. Dan nanti di mantik kan juga ada 3 konun atau 3 law. 3 hukum yang pasti itu disepakati kan. Ya nanti itu karena ada sejarahnya, ada kaum sofis juga ya. Ada hukum. Nah, salah satu hukumnya itu apa? Qanun adamu tanaqud, adamu istima'in naqido ini. Yaitu apa? Hukum tidak bolehnya adanya kontradiksi. Jadi sesuatu yang berlawanan itu enggak bisa dia itu jadi satu dalam satu waktu dan tempat. Contoh, kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan laukana fil ardi ilaha ini lafasadata. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Nah, misal kita contohkan ya, dalam satu waktu ada seorang mayat. Kemudian ada 2 Tuhan. Satu Tuhan ini dia berkeinginan mayat ini dia ingin dihidupkan lagi. Kemudian satu Tuhan ini dia menginginkan mayat ini ya tetap jadi mayat. Jadi di situ kan ada hidup dan mati kan ya. Makanya di situ adanya tanakut, adanya 2 sesuatu yang kontras yang tidak mungkin bergabung jadi satu di satu tempat dan satu waktu. Nah, kalau memang faktanya kan harus satu, entah itu hidup atau enggak mati. Makanya kalau dia salah satu, maka Tuhan satu kalah dengan Tuhan yang lain. Makanya dalam Al-Qur'an lafasadata, akan rusak dunia ini. Yang kedua, qaunun nata'ij abhasuhu salimah ba'idah min khata'. Jadi ya itulah. Intinya adalah faidah dari mantik itu dia bagaimana cara kita berpikir dengan yang benar kan. Yurobil mantik malakah ya kan. Dengan latihan-latihan mantik yang kita nanti dengan itu bisa berpikir dengan benar. Nah, ini insya Allah cukup lah ya tentang mabadi asroh ini ya. Kemudian nih kita sejarahnya dulu ya. Nah, Tarikhul Mantik. Nah, Tarikhul Mantik itu pertama ringkasnya begini ya. Dulu di abad 5 atau 4 sebelum Masehi ya. Itu di Yunani ada namanya kaum sofis. Kaum sofis itu sofisme itu ya. Nah, itu tadi mereka itu apa? Hum yad'una annahum hukama wa qadiruna ala ayyu'allima syabab kulla syai'in walakinnahum harafu fil hadfi al-wusul ila haqa'iqi syai' haqa'iqul asya' fad'u annahu la haqqa wa la batila fil waqi' wa innamal haqqu ma yarahu syakhsun haqqan. Nah, jadi inti kaum sofis itu apa? Mereka tuh beranggapan bahwasanya kebenaran itu relativisme. Jadi nggak ada kebenaran yang benar-benar disepakati gitu. Ya ini kebenaran misal, ya ini kebenaran buat aneh. Ntar kebenaran badani beda lagi, gitu kan. Jadi nggak ada kebenaran yang benar-benar itu disepakati. Kalau itu memang benar, maka itu kebenarannya itu sesuatu itu mesti nisbah. Kebenarannya itu hanya ya menurut antum benar, belum tentu menurut saya benar. Jadi semua itu bisa dibolak-balik sama kaum sufis. Sama kaum sofis. Nah, ini kan pikiran-pikiran kaum sofis ini kan kacau ya. Jadi nggak ada pembahasan yang benar-benar kalau kita dudukkan itu semuanya bisa dibolak-balik sama kaum sofis. Karena apa tadi? Fa'da'u annahu la haqqa wa la batila fil waqi'. Tidak ada benar dan salah dalam
kenyataan itu. Kalau memang ada benar ya itu menurut Anda, kalau salah itu berarti menurut saya. Jadi nggak ada kepastian tentang benar dan salah. Nah ini kan buat rame kan jagat pada saat itu kan. Kemudian kemudian mulailah Sokrates. Yang pertama Sokrates ya. Wa awwalu man talabal haqiqa al-kulliyah wa ta'rif. Nah, pertama Sokrates. Dia mulai menolak paham sufisme bahwasanya kebenarannya itu ada kebenaran atau hukum-hukum yang kita yakini bersama secara akal. Nah, dia pertama meletakkan maudhu'ul hudud wa ta'rif wa maudhu'ul istiqra. Dia pertama meletakkan seperti itu. Pertama Sokrates. Kemudian Sokrates intinya ya, dia punya murid ya, Aflatun, Plato. Nah, Plato ini mulai meneruskan perjuangan gurunya ya, Sokrates melawan kaum sofis, kemudian membuat buku-buku, kemudian jarak jauh muncul Aristoteles. Nah, ini yang pertama istilahnya membukukan ilmu logika. Ya istilahnya kayak nahu lah. Sebelumnya kan memang sudah ada dalam sahabat dan Nabi kan juga ngomong pakai nahu, tapi pertama dibikin qawaidnya kan pada zaman Abu Aswad Ad-Du'ali. Begitu juga zaman Aristo ini. Dia yang pertama membikin bahwasannya logika itu adalah satu ilmu dan qawaid tersendiri. Kemudian yang terakhir al-mantiq fi asrul nahdha wal asrul hadis. Kemudian mulailah mantik ini mulai dikaji oleh banyak orang dan khususnya untuk bangsa Arab ya, orang Islam, itu dia mulailah penerjemahan buku mantik itu ke dalam wilayah kekuasaan Islam pada zaman itu. Begitu. Dan karena ini tadi kan mantik itu berasal dari bukan non Arab, bukan Islam ya. Bukan Islam. Maksudnya bukan Islam tuh, Islam tidak menetapkan satu ini mantik, walaupun enggak dipungkiri Al-Qur'an itu juga kadang mempunyai premis-premis, proposisi-proposisi kan, dengan kadang ya juga ada mantiknya juga dalam Arab, tapi dalam Al-Qur'an, tapi tidak membuat mantik itu satu ilmu yang pokok dalam khazanah Islam gitu. Menimbulkan perdebatan dalam orang Arab gitu kan. Nah, sebagian ulama ya, itu pertama ada yang mengharamkan mantik. Nah, ini pendapat ini diwakili oleh Ibnu Shalah, Nawawi dan Suyuti. Ini beranggapan bahwa mantik itu haram untuk dipelajari. Gitu kan. Karena itu sangat menggoyahkan akidah, dan sangat menggoyahkan akidah. Tapi pendapat ini banyak ulama juga yang sudah kelihatannya pendapat ini sudah tidak relevan ya zaman sekarang. Toh juga serangan-serangan dari kaum orientalis juga nggak berhenti mempertanyakan kebenaran Al-Qur'an dan yang lain-lain, maka di sini hukum mantik jadi wajib ya, istilahnya begitu. Banyak kontemporer yang sekarang beranggapan seperti itu. Bahkan Ibnu Shalah itu pernah ditanya sama salah seorang, bagaimana kalau saya itu bersibuk-sibuk dengan bukunya Ibnu Sina kan. Kemudian Ibnu Shalah mengatakan, ngapain antum bersibuk-sibuk dengan buku-bukunya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu syayatinul ins, kata Ibnu Shalah begitu. Jadi enggak hanya 1-2 ulama yang mengatakan kafirnya Ibnu Sina, salah satunya kalau tidak salah ini Ibnu Shalah itu sempat atau mungkin dia mengkafirkan Ibnu Sina karena dengan pendapat-pendapatnya. Kemudian pendapat kedua yaitu adalah boleh mempelajari mantik asal akidahnya bisa selamat atau terjaga gitu. Kemudian yang ketiga wajib hukumnya belajar ilmu mantik. Nah, ini kiranya yang ketiga ini yang diambil oleh banyak ulama ya, dan itu termasuk fardu kifayah. Ya karena semua ilmu itu walaupun ilmu agama atau ilmu umum, ya ilmu agama kalau yang pokok-pokok mah fardu ain ya. Kalau walaupun sampai ilmu umum itu dia juga
fardu kifayah. Dia juga fardu kifayah gitu. Jadi itu tentang ilmu hukum mempelajari ilmu mantik. Kemudian pembahasan pertama, nah, karena mantik itu dia membahas tentang pengetahuan atau pikiran, al-fikr, at-tafkir. Maka kita bahas dulu al-ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu pengetahuan, ya kan? Nah, ilmu aqsamul ilmil hadis, al-hadis. Kenapa di sini disebutkan al-hadis? Berarti kan ada al-ilm al-qadim. Ilmu al-qadim atau ilmu yang sudah terdahulu itu hanya milik Allah. Maka itu tidak kita bahas. Maka ilmu itu sebenarnya terbagi dua, hadis dan qadim. Qadim itu hanya milik Allah dan itu kita nggak bahas. Allah sudah mengetahui sebelum apa yang terjadi kan, makanya ilmunya ilmu qadim. Dan itu ilmu hadis, ilmu makhluk kita. Nah, apa itu al-ilm? Al-ilm itu mutlaqul idrak. Hanya sebatas pengetahuan, mengetahui itu dalam mantik. Kalau dalam ilmu-ilmu lain kan biasanya kan mengetahui dengan apa namanya kecocokan dalam fakta gitu. Enggak, kalau mantik ini cukup mutlaqul idrak. Al-idrak asur al-hasilah fi dhihni li ayyi mudrikin a'am min ayyakuna li ayyi mudrakin a'am min ayyakuna dzalikal mudrak basitan aw murakaban syai'an wahidan aw asya'an muta'addidah. Jadi ilmu idrak itu apa ya? Surah atau gambaran kita tentang sesuatu, entah itu sesuatunya itu basit, sesuatunya itu sederhana atau murakab atau tersusun. Syai'an wahidan, sesuatu yang satu, atau asya muta'addidah atau sesuatu yang banyak. Nah, ilmu aksamul ilmu ini di ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, ada yang tasawur, ada yang tasdik. Tasawur itu biasa diartikan konsepsi. Jadi bagaimana kita menggambar, kalau ada kata rumah, apa sih yang kita antum pahami dan kata rumah kan? Ya suatu bangunan yang punya dinding dan atap gitu kan. Idraku suratu syai' min khairi hukmin 'alaiha bin nafi awil isbat ala wajhil jazmi awi dhonni. Yaitu menghukumi sesuatu atau mengetahui sesuatu tanpa adanya hukum. Jadi ya hanya sekedar tergambar dan deskriptif aja. Penggambaran aja gitu kan. Oh, rumah itu begini begini begini. Oh, api itu sesuatu yang panas ya. Nah, ada kebalikannya yang lebih dalam istilahnya, itu tasdik. Tasdik itu istilahnya wal idrak al muta'alliq bin nisbah khabariyah baina syai'aini ala wajhil jazmi aw dhanni. Jadi tasdik itu sudah kita mulai menghukumi gitu. Bahwasanya sesuatu yang kita tasawurkan tadi sudah kita mulai hukumi dengan sesuatu. Kita nisbatkan kepadanya sesuatu yang lain. Misal, api itu panas. Kalau tasawur antum cuman berpikir api, zatnya api dan panas. Nah itu. Tapi kalau tasdik antum harus berpikir api itu apa? Panas itu gimana? Kemudian apa hubungan antara panas dan api? Nah, kayak gitu. Nah, itu lebih repot lagi tasdik tuh. Makanya lebih susah. Nah, tiap ilmu itu tiap tasawur dan tasdik dibagi menjadi badihi dan nadhari. Badihi itu dia itu yang sudah ada tanpa adanya apa ya? Tanpa adanya penelitian atau penggunaan akal istilahnya. Badihi itu ada tanpa penggunaan. Misal udah malam jam 12 kok mata rasanya berat, terus kemudian capek, apa tuh? Nah, itu kan berarti kan ngantuk kan? Kan berarti kan ngantuk. Nah itu kita tahu tubuh kita tuh ngantuk itu kan tanpa pakai akal. Jadi ya udah hukum alam aja gitu. Itu badihi. Kayak apa tasawur badihi ya, kayak ngantuk, lapar, kemudian sakit, itu tasawur badihi. Ada tasawur yang dia itu nazari. Ya banyak. Kayak apa? Air zam-zam, apa namanya? Molekul. Nah, itu kan tasawur tapi dia tasawur nazari. Ada yang tasdik. Tasdik itu terbagi juga ya, badihi sama nazari. Contoh apa tasdik yang badihi?
Contohnya itu kayak misal begini, ya kita tahu segala sesuatu itu pasti ada yang mengadakan sama sesuatu itu ada pasti di dunia ini ya, mesti ada yang mengadakan, mesti ada yang membuat. Itu kan tasawur badihi, tasdik badihi. Kita menisbatkan sesuatu itu pada bahwasanya dia itu ada yang buat. Itu kan tasawur tasdik badihi. Ada tasdik yang nazari, seperti Muhammad itu rasul. Nah, kita harus cek dulu apa benar Muhammad itu rasul? Apakah sudah mencukupi syarat-syarat menjadi rasul? Mempunyai mujizat, mempunyai kitab suci, mempunyai umat, mempunyai ajaran, misal begitu. Nah, itu tasdik yang dia nazari. Nah, badihi itu ada yang dibagi menjadi badihi jali sama badihi ghairu jali. Badihi jali itu dia tanpa penalaran, dia itu cuma akal aja. Ya kan? Kalau ghairu jali itu akal plus, tapi nggak sampai derajatnya nggak sampai nazari ya. Akal plus penalaran selanjutnya, tapi nggak sampai nazari. Nah, kadang itu kan badihi ini kadang yang kita sepakati, semua manusia itu pasti ya sepakat tentang badihi. Nah, kadang orang-orang tuh nggak sepakat sama badihi, ya efek kaum sofis tadi ya. Misal konsep tasdik badihi yang kita sampaikan tadi ya, sesuatu itu pasti ada yang membuat, ya kan? Nah, orang-orang mulhid, orang-orang ateis pasti nggak percaya kalau sesuatu itu ada yang membuat. Nah kan, berarti kita kan kemudian mempertanyakan lagi nih, badihi itu benar-benar badihi nggak? Apa kategori ilmu badihi dan ilmu nazari? Kan begitu. Apa ilmu yang bisa dikatakan badihi, apa ilmu yang bisa dikatakan nazari kan? Nah, di sini ulama memberikan beberapa kriteria agar ilmu itu dia menjadi badihi. Pertama, ini dinamakan asbabut tawajuh. Asbabut tawajuh. Asbabut tawajuh ini ada 5. Bagaimana ilmu ini dikatakan dia tuh badihi. Kayak tadi ya, sesuatu yang ada tuh pasti ada yang mengadakan. Tapi sebagian kaum kayak mulhid, orang-orang ateis itu pasti nggak percaya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan badihi, tapi ada orang lain yang nggak percaya. Gitu. Nah, contohnya, apa asbabut tawajuh itu? Pertama, kesadaran. Ya kan nggak mungkin kita tanya ke orang tidur kan. Gitu. Yang kedua, al-aql as-salim, kesehatan akal, kesehatan penalaran. Jadi kan nggak mungkin kita nanya ke orang gila. Gitu. Kemudian yang ketiga, adam syubhat, tidak adanya syubhat. Jadi tidak adanya yaitu harus murni dari akal pikirannya. Nggak boleh dia karena sesuatu dia mengatakan kebalikannya. Nah, dan yang lain-lain. Itu asbabut tawajuh, itu mi'yar. Bagaimana, apa sih yang bisa kita kategorikan badihi, apa yang kita kategorikan nazari. Gitu. Nah, kemudian kita masuk pembahasan alfaz. Nah, sebenarnya mantik itu tadi kan membahas tentang bagaimana cara berpikir, cara kerja akal. Harusnya kalau berpikir berpikir akal atau cara kerja akal itu kan harusnya nggak masuk pembahasan alfaz. Harusnya pembahasan alfaz ya masuk pembahasan gramatika atau bahasa. Kenapa pembahasan alfaz ini dia masuk dalam pembahasan ilmu mantik? Sebenarnya mantik itu dia membahas tentang mafhum, sesuatu pemahaman. Nah, suatu pemahaman itu kan nggak bakal bisa tercapai atau tidak bisa tidak bisa ditangkap. Pemahaman kita nggak bisa ditangkap orang lain kecuali tanpa melewati kata-kata. Kecuali melewati kata. Jadi kata itu adalah terjemahan dari apa yang kita ingin pahamkan kepada orang lain. Kalau ini salah satu tokoh Islam As-Safah yang ini Abbasiyah itu, dia mengatakan kata itu bagaikan jasad. Tapi kalau makna itu bagaikan ruh. Ya,
Jadi ada keterkaitan erat antara lafadz dan mafhum. Yang itu mafhum itu dibahas dan mantik. Maka karena keterkaitan ini mau nggak mau para logikawan atau manatikoh ini dia belajar mempelajari tentang alfaz. Nah, alfaz wal ma'ani. Nah, lafaz ini pertama dia terbagi menjadi dua, ya. Dia ada yang lafadznya mufrad, ada yang lafadznya murakkab. Jadi lafadz mufrad dia satu, jadi dia nggak tersusun. Ya ini ada kaitannya sama ilmu nahwu juga ya. Ya nggak cuma ilmu nahwu sih, ya semua bahasa kan juga gitu. Ada lafadz yang mufrad, ada yang lafadz murakkab, yang dia sendiri dan yang satu tidak sendiri atau tersusun. Kalau pertama al-lafadz al-mufrad, lafadz mufrad ini dibagi menjadi 3. Isim, kalimat ini kalau dalam bahasa Arab fi'il ya, atau al-adah, huruf kalau dalam bahasa Arab huruf. Nah, pembahasan mantik itu di sini al-isim. Di isim. Pembagian selanjutnya itu ada di isim ya. Nah, satu lafadz itu kadang dia itu hanya memiliki satu madlul, satu mafhum, ya dia cocok maknanya kata itu hanya pada satu zat itu. Ada kadangkala satu kata itu maknanya itu mempunyai cakupan banyak. Lafadz pertama yang mempunyai satu madlul atau satu penunjukan itu namanya alam. Ini yang pertama, mayatul alam maknan wahid, itu ada alam atau ya nanti ada pembagiannya ya, alam atau juz'i. Nah, alam juz'i itu terbagi menjadi 2. Dia menunjukkan atas satu, yaitu namanya juz'i atau alam. Yang kedua, dia itu mempunyai cakupan banyak. Itu dinamakan kuli. Kuli itu dia punya cakupan banyak. Misal al-insan. Al-insan itu dia cocok pada kita semua kan, namanya al-insan kan. Tapi beda kalau namanya itu Dani. Nah, kata Dani itu kan ya cocok untuk ya dirinya Dani. Nggak bisa kita dikatakan Dani. Bisa kita sama kalau kita dikatakan insan gitu. Nah itu tadi, itu bedanya kuli sama juz'i. Nah kuli nanti yang lebih dibahas lebih dalam ilmu mantik. Itu kuli. Nah kuli karena dia maknanya itu banyak ya, dia ada yang mutawati, ada yang musyakik. Mutawati itu apa? Mutawati itu yang makna ketiap afrod individu yang dia cakup itu sama semua. Misal kata insan. Insan itu ya semua manusia itu bisa dikatakan insan. Gak ada yang insan daripada insan yang lain. Adanya sifat. Tapi makna insan yang dia itu bisa berpikir, dia itu punya tubuh yang bisa bergerak gitu kan. Itu kan ya cocok di semuanya. Nggak bisa ada yang lebih insan daripada insan yang lain. Nah itu namanya mutawati. Sama. Yang kedua ada musyakik. Musyakik itu salah satu maknanya ada yang lebih menonjol daripada makna yang lain. Contohnya ulawiyah. Ulawiyah ini ada yang lebih utama. Jadi misal ilmu Allah dan ilmu makhluk, mana yang lebih utama itu? Ya ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak melalui perantara apapun. Jadi itu ada keutamaan. Artinya sama-sama dengan kata kulli, yaitu apa? Ilmu. Tapi ilmu setelah kita bedah lagi,
ada ilmu Allah dan ilmu makhluk. Nah, itu kita akan menemukan bahwasanya lafaz ilmu itu kulli tapi kullinya musyakkik. Kulli yang di situ ada yang lebih unggul daripada yang lain, yaitu tadi ilmu Allah. Kemudian yang kedua ada awaliyah. Ada awaliyah. Kayak misal begini, al-wujud dalam bahasa ini dalam Arab ya. Al-wujud atau keberadaan. Al-wujud itu kan ada yang mungkinul wujud sama wajibul wujud. Mana kira-kira yang lebih dahulu? Nah, kalau yang pertama itu melihat keutamaan, yang kedua ini melihat dia itu mana yang lebih dahulu faktanya. Maka yang lebih dulu kan wajibul wujud. Maka di sini wujud dia itu kulli, tapi kulinya itu musyakkik kalau kita lihat lagi. Karena di situ ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud, ada mustahilul wujud. Kemudian asyadiyah, kekuatan. Kadang kata itu suatu kata, itu lafadznya kulli. Kulli tadi dia yang bermakna banyak. Tapi lafadz kulli ini sekali lagi, kulli itu dia itu pertimbangan antara juz'i dan kulli itu hanya imajinatif. Kadang ada lafadz kulli yang dia itu nggak ada dalam dunia ini. Ada lafadznya kulli tapi dia cuma satu dalam dunia nyata. Tapi memungkinkan adanya di dunia ini dalam alam pikiran. Nah, itu jadi timbangannya atau mi'yarnya kulli itu imajinatif. Nah, asyadiyah, misal kata cahaya atau sinar ya. Sinar itu kan ada sinar lampu, sinar matahari, sinar ilmu, sinar apalagi itu cetakan buku misal. Nah, kalau kita mendengar kata sinar, apa yang lebih kuat? Ya sinar matahari kan. Nah, kayak gitu. Itu kulli yang musyakkik. Nah, kemudian lafadz mufrad ini tadi, isim itu tadi ya, dia terbagi juga menjadi 3, mustarok lafzi, mangkul sama majazi. Berarti kalau ada majazi berarti nanti ada hakikoh ya. Itu dia itu maknanya banyak, tapi apa ya? Dia itu masuknya bukan kulli. Tapi dia maknanya banyak. Misal begini, kalau mustarok lafzi itu kayak satu lafadz itu dipakai dengan bukan banyak individu dengan banyak makna. Kalau kulli itu banyak individunya banyak, afrodnya banyak. Tapi kalau mustarok itu dengan maknanya banyak. Contoh kata kuru itu dipakai dalam haid dan tuhur min aslil wad'inya. Nah, itu mustarok lafzi. Kalau mangkul ini pertama satu lafadz ini ditetapkan dalam bahasa, awal bahasa dia itu untuk satu makna. Kemudian seiring zaman atau datang bahasa lain ya, itu terubah. Jadi bahasanya naik, bahasanya pindah ke bahasa yang lain. Misal kata sholat. Sholat itu pertama dipakai dalam kata doa. Itu doa. Sholu ya ayyuhalladzina amanu. Ya itulah dalam ayat Al-Qur'an Allah dan para malaikat bersolat kepada Nabi. Kan nggak mungkin sholat kepada Nabi kan. Sholat yang artinya akwal, sholat gerakan kan enggak. Tapi berdoa akan kebaikannya Nabi. Tapi lafadz sholat ini, makna sholat ini dia mangkul, berubah maknanya jadi sholat yang artinya gerakan, yang 5 waktu itu. Nah, kemudian majazi dan hakikoh, dan ini yang mungkin udah tahu semua ya. Nah, itu yang lafadz mufrad, baru yang lafadz mufrad. Ada lafadz murakkab. Lafadz murakkab ini dibagi menjadi 2. Murakkab tam sama murakkab ghairu tam. Ini nakis ya, murakkab nakis. Nah, murakkab tam itu terbagi menjadi 2, khobari sama insya'i. Khobari itu dia kalau nahwu itu nisbah khobariyah itu khobari itu yang bisa dikatakan benar atau salah li dzatihi. Kalau insya'i itu enggak bisa. Insya'i itu kayak khobari itu istilahnya kayak yang bukan amr, yang bukan doa, yang bukan iltimas, dan bukan tamani, yang bukan taroji itu ya jumlah biasa lah kalau khobarnya. Tapi kalau insya'i dia tuh biasanya tuh meminta, perintah. Kan kita nggak bisa mensifati perintah atau meminta itu dengan benar dan bohong. Kan gitu, nggak bisa.
Ya, ada tolabi sama ghairu tolabi. Nah, kemudian juga ada al-murakkab ghairu tam atau murakkab nakis. Murakkab nakis ini dia terbagi menjadi dua, murakkab takyidi sama murakkab ghairu takyidi. Nah, murakkab takyidi itu biasanya dipakai dalam untuk sifat-sifat. Misalnya, jaa ustadzun alimun nahwiyun azhariyun. Nah, ternyata siapa begitu kan. Begitu. Itu takyidi. Jadi mafhumnya itu diikat, semakin tambah mafhumnya itu menjadi takyidi. Kemudian murokab ghairu takyidi, yaitu murokab yang ya tidak menghasilkan takyid, tidak menghasilkan pemahaman lebih lanjut. Misal babul madrasah, itu kan cuman babul madrasah, Abdullah gitu. Tidak ada pemahaman lebih lanjut. Nah, manting itu dia membahas di mana? Dia hanya membahas di murakkab tam khobari yang itu nanti akan menghasilkan tasdik, dan murakkab ghairu tam murakkab takyidi karena itu nanti bisa menghasilkan tasawur. Nah, itu yang dibahas dari pembagian ini. Yang pertama yang dibahas itu cuman kuli, lafadz kuli yang di lafadz mufrad. Yang kedua yang lafadz murakkab yang dibahas cuman dua, khobari sama murakkab takyidi. Nah, min jihatil ma'ani, dari jihah makna. Nah, tadi kan makna satu lafaz itu kadang mempunyai satu makna dan dia mempunyai banyak makna. Nah, ma'anil mufradah itu terbagi menjadi dua, kulli dan juz'i tadi ya. Juz'i itu yang kalau disebut alam, kalau kulli itu disebut mukhtas. Kulli. Nah, kulli taksimuhu bi'tibari wujudul kharij. Adanya kulli dalam wujudnya dalam alam kenyataan. Alam kenyataan dan alam nalar. Kadang ada lafadz kulli yang dia itu nggak ada dalam bahasa, dalam alam kenyataan itu nggak ada. Contohnya apa? Contohnya ijtima'un naqidaini. Berkumpulnya dua sesuatu yang kontras. Itu kan mafhum kulli. Mafhum kulli tapi karena itu nggak ada dalam alam kenyataan. Karena apa? Li istihalatin, karena kemustahilan. Nah, malam yujad minhu fardun wahid ma istihalati wujudi. Nah, itu. Karena itu kan mafhum kulli yang dia nggak ada, semisal nggak bisa terjadi karena istihalah, karena kemustahilan. Malam yujad minhu fardun wahidun ma'a imkani wujudil misl. Dia tidak mempunyai satu anggota atau satu individu ya, ma'a imkani wujudil misli, bersamaan dengan adanya kemungkinan dia ada, ma'a imkani wujud. Nah, itu misal kita contohkan kata asyamsu. Bukan asyamsu, Jabal Minur. Ma'imkanil wujud ini ya. Misal ada kata Jabal Minur, gunung dari cahaya. Itu kan mafhum kulli. Itu kan bukan juz'i kan ya. Kita bedakan lagi ya. Juz'i itu sesuatu ya kayak alam. Penunjukannya cuma satu pada satu individu. Kalau kulli dia tunjukannya bebas. Tapi bebasnya ini ada nggak dalam alam kenyataan? Itu yang kita bahas. Ada yang dia tuh nggak punya, faktanya tuh nggak ada, tapi mungkin ada. Contohnya apa? Jabal Minur, gunung dari cahaya. Itu kan nggak ada kan dalam kenyataan, tapi dia ada, mungkin ada dalam akal kita, nggak memungkiri itu mungkin ada. Nah, yang ketiga, mawajadamin huwahidun ma'imtina ghairi. Contohnya apa? Dia ada satu, tapi dia nggak mungkin ada semisalnya. Contoh apa? Al-ilah, Tuhan. Nah, ini mungkin ada perdebatan ya, apakah al-ilah, apa Tuhan itu disebut kulli atau enggak, ya itu
terlepas dari itu, tapi intinya kalau mau dikatakan kuli, ya itu kuli, Tuhan, bukan Allah ya. Allah nanti juz'i, al-ilah, al-ilah. Ma wajada minhu wahid, dia ada dalam kenyataan satu, tapi dia akal kita memustahilkan adanya semisalnya. Itu. Yang keempat, ma wajada minhul kasir ma adamit tanahi. Dia ada banyak, ya. Dia ada banyak, tapi adam tanahi. Dia tidak terbatas. Dia tidak terbatas. Misalnya apa? Misalnya nikmat Allah itu kan kuli dan itu tidak terbatas. Adami tanah itu tidak terbatas. Nah, ini mungkin yang keempat dan kelima nih sama ya. Nah, kemudian yang keenam, ma wajada minhul kasir ma'at tanahi. Dengan adanya mahdud, istilahnya dia terbatas. Misalnya apa manusia? Ya manusia itu terbatas hanya golongan itu gitu kan. Beda dengan kalimat nikmatullah tadi kan. Itu kan lafadz kulli, dia kan kulli tapi dia kan tidak terbatas. Sangat luas. Taksimu bi'tibari dukhulihi fi mahiyah ma tahtahu min juz'iyat. Nah, kulli itu kalau dilihat ada yang dia itu masuk dalam esensi sesuatu dan ada yang dia itu di luar esensi sesuatu. Nah, yang masuk dalam esensi sesuatu itu namanya zati, zatiyah. Kalau yang di luar esensi itu namanya arodi. Bisa dikatakan aksiden. Nah, dari sini, ini ada kemudian ma'anil murakkabah. Nah, kurang lebih yang dibahas dalam mantik, yang tasawur sampai ujian itu cuman kuli. Tapi susah. Nah, itu. Cuman itu tapi susah. Nah, dari sini ada yang mau ditambahkan dulu? Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dulu? Aman ya? Tipe-tipe soal Ustadz Willy. Nah, kemarin tuh bilangnya gimana ya? Ada isai, ada pilgan. Saya juga kurang dengar sih kemarin. Gimana? Ada yang tahu nggak tipe soalnya Ustadz Willy? Mungkin Sauki. Ada nggak ya Sauki ya? Pokoknya seingatannya ada yang Google Form ya? Google Form ya? Iya, kemarin ngomongnya G-Form doang. Iya. Ada kan? Nggak kayak Pak Daud sih. Itu susah ya kalau Pak Daud mah. Jawabannya nggak ada di Google. Nggak kayak Pak Gilman. Nah, kalau Pak Willy insya Allah masih santai lah. Ada pilgan, ada isai juga kalau nggak salah. Gitu. Aman Jurul? Aman. Siap. Amankan. Lebih aman lagi kalau Madrid ntar kalah lawan Dortmund. Gak bisa dong. Udah masuk final, bos. Udah ada yang ditanyakan? Atau ditambahkan dulu? Ini nyicil ya, soalnya lumayan berat. Ini aja sampai Alfat kan juga udah cukup berat. Gitu. Belum lagi kan, ntar malam kan sama Gilman. Udah pusing nih, antik nih, mengantuk. Nah, bener kan? 2 bab nih baruan. Semangat. UTS cuma sekali. Siap. Ya, gimana? Itu yang
lafaz mufrad yang ala ada itu yang huruf itu. Lafaz Ala mufrad kalimat jumlah. Kan ada 3 pembagian isim, kalimat, ada. Ada tuh huruf ada. ada itu huruf. Kalau di definisi, kalau di kitab tuh di Muqarrar yang dia itu tidak bisa memahamkan kecuali dengan bersambung dengan kalimat lain. Kalau di nahwu kita ambil contoh huruf lah. Oh, oke. Thank you. Netanyahu. Netanyahu. Nah itu kalimat juga sebenarnya bukan dikatakan fiil sih, tapi kalau dilihat definisinya tuh yang dia itu tidak bisa jadi khobar, yang dia itu tidak bisa jadi mubtada, intinya gitu ya. Dia nggak bisa jadi mubtada, tapi dia bisa jadi khobar. Nah itu kan apalagi kan kalau bukan fiil. Nah aslinya istilahnya kalimat, tapi ya kalau di nahwu namanya fiil gitu. Ada lagi? Oke. Kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini ya. Iya nih, mau jogging dulu. Siap. Hidup produktif, Fajrul. Hidup produktif. Iya lah, Cok. Ini hari Senin jadinya 1 doang ujian. Hadis katanya ditunda ya? Iya, makanya tuh. Sorok doang berarti ya? Bahim, gimana Bahim? Buset deh bocah ya. Ya, kata Ustadznya nanti hari Senin belajar seperti biasa. Lo habis nangis ya, Bahim ya? Habis nangis ya? Apaan sih, bangun tidur. Berarti sorok doang ya, Ma ya? Iya, udah kita sama-sama lah bareng-bareng aja udah. Kayak kemarin teh tuh, nyantai aja. Tapi nggak ada yang soal yang sama kan? 3 orang jadi satu aja nggak boleh ada soal yang sama. Maksud gue bukan gak ada yang sama sih, Gus. Kayaknya diacak kayak kemarin lagi. Oh, bisa jadi. Gak mungkin beliau bikin soal satu orang beda-beda gitu. Kayaknya gak mungkin sih. Bisa Menurut jadi. gue sih diacak kayak kemarin lagi, Gus. Pak Daud kan sangat niat sih. Jawabannya aja nggak ada di Google. Ya, kayak gitulah. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Makasih teman-teman udah datang. Walaupun hari apa? Sabtu ya? Ya, hari Sabtu meluangkan waktunya. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.